Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ravanka Putra Kamiaka dari kelas 12 RPL 4, nomor absen 1. Oh ya, di kesempatan kali ini saya akan membahas materi seputar yantra, tantra, dan juga mantra. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan membahas pendahuluan. Dalam melaksanakan puja bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, umat Hindu diberikan kebebasan untuk dapat mengaturkan bentuk serada tersebut. Secara umum, bentuk bakti umat Hindu dapat dilakukan dengan menggunakan mantra, yantra, tantra, dan juga yoga. Mantra adalah doa-doa yang harus diucapkan oleh umat, pendeta, atau pandita sesuai dengan tingkatannya. Yantra adalah alat atau simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Tantra adalah kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara khusus untuk tujuan religius. Yoga adalah pengendalian kekuatan kejiwaan atas dasar kesadaran untuk mengendalikan gelombang-gelombang pikiran agar dapat menyatu dengan Tuhan. Baik, masuk ke pembahasan materi yang pertama, ada yantra. Yantra adalah sebuah diagram geometris yang merupakan representasi visual dari aspek spiritual atau energi ilahi, terutama dalam tradisi tantra dan agama-agama India seperti Hindu dan Buddha. Kata yantra berarti mesin atau alat yang mencerminkan fungsinya sebagai instrumen untuk meditasi, konsentrasi, dan penyelarasan diri dengan kesadaran kosmik. Yantra tersusun dari bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran, segitiga, dan kelopak bunga yang disusun dalam pola konsentris untuk mewakili alam semesta atau kekuatan ilahi. Selanjutnya, pembagian yantra. Yang pertama, Puprista Yantra. Yantra-yantra ini terbuat dari berbagai jenis bahan, dan nama yantra itu sendiri mengidentifikasikan bahan yang digunakan, yang mungkin bisa dibagi lagi seperti pembagian yantra yang dibuat timbul dengan diikuti oleh puja mantra dan biji mantranya. Yantra yang hanya ditulis saja. Kedua, Meru Prista Yantra. Yantra ini berbentuk seperti pegunungan karena dasarnya sangat besar, mengecil hingga ke puncak. Ini adalah yantra yang dibuat timbul. Ketiga, Patala Yantra. Yantra-yantra ini berbentuk seperti gunung yang terbalik berlawan dengan Meru Yantra. Yantra ini diukir. Keempat, Meru Prastar Yantra. Ini adalah yantra yang dipotong. Kelima, Rusam Prista Yantra. Berbentuk segi empat yang pada dasar dan puncaknya berbentuk kura-kura. Selanjutnya, manfaat dan fungsi yantra. Yantra memiliki fungsi sebagai simbol pemujaan, alat untuk konsentrasi, dan medium untuk mewujudkan tujuan spiritual dan material dalam ajaran Hindu dan tradisi lainnya. Manfaatnya termasuk menenangkan pikiran untuk meditasi, menarik kemakmuran dan kesuksesan, memberikan perlindungan dari energi negatif, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan. Baik, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu Tantra. Secara umum, Tantra dapat diartikan sebagai kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Tantra adalah konsep pemujaan ide Sang Hyang Widiwasa, di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya, sehingga
ada keinginan untuk mendapatkan sedikit kesaktian. Tantra adalah ilmu pengetahuan kerohanian yang untuk pertama kalinya diajarkan di India 7000 tahun silam. Tan berasal dari akar kata Sanskerta yang berarti perluasan, dan tra berarti pembebasan. Dengan demikian, Tantra merupakan latihan rohani yang mengangkat manusia dari keadaan tidak sempurna menjadi sempurna, dari keadaan kasar menjadi halus, dari kemelekatan menjadi terbebaskan. Selanjutnya, pembagian Tantra. Pertama, Tantra Putih. Tantra Putih berfokus pada hal-hal positif, kesucian, penyembuhan, dan pengendalian diri yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan penyucian batin. Kedua, Tantra Merah. Tantra Merah berkaitan dengan pengendalian diri tubuh, hubungan, serta kekuatan hidup atau sakti. Sering dikaitkan dengan keseimbangan energi maskulin atau Siva dan feminim Sakti. Ketiga, Tantra Hitam. Tantra Hitam menggunakan kekuatan spiritual untuk tujuan duniawi atau okultis. Dalam tradisi Hindu, Tantra Hitam dianggap menyimpang karena bisa digunakan untuk hal-hal negatif. Selanjutnya, manfaat dan fungsi Tantra. Manfaat Tantra meliputi pencapaian kesadaran spiritual yang lebih tinggi, pengembangan kemampuan psikis seperti clairvoyance, melihat energi halus, dan clairaudience, mendengar suara gaib, seperti peningkatan kesehatan fisik dan mental melalui praktik yoga, pernapasan, dan pelepasan energi yang terhambat. Tantra juga bertujuan untuk menyelaraskan energi tubuh, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, memperkuat koneksi batin, dan bahkan dapat meningkatkan kehidupan seksual. Nah, itu tadi pembahasan materi yang kedua. Selanjutnya saya akan bahas ke materi yang ketiga, yaitu mantra. Mantra adalah pola kata atau suku kata dalam bahasa Sanskerta yang memiliki kekuatan spiritual dan gaib, berfungsi sebagai instrumen pikiran untuk fokus mencapai keadaan meditasi atau dan menghubungkan diri dengan dewa atau kekuatan ilahi. Kata mantra sendiri berasal dari kata man yang artinya berpikir dan tra yang artinya alat, sehingga berarti alat pikiran atau alat pembebasan dari ikatan duniawi. Selanjutnya, jenis mantra. Berdasarkan sumbernya ada Vedic mantra, Tantrika mantra, dan juga Puranik mantra. Berdasarkan sifatnya yaitu Satwika mantra yang berarti diucapkan untuk pencerahan, sinar, dan kebijaksanaan. Rajasika mantra yang berarti diucapkan untuk kemakmuran duniawi. Tamasika mantra yang berarti diucapkan untuk menyengsarakan orang lain berhubungan dengan ilmu gelap. Berdasarkan bentuknya, mantra yang berarti berupa doa dalam pikiran yang diucapkan dalam bentuk kata. Sotra yang berarti doa pujian pada dewa bersifat umum atau khusus. Kawaca mantra yang berarti doa untuk perlindungan diri dari berbagai rintangan. Selanjutnya ada manfaat dan fungsi mantra. Mantra adalah doa suci yang diucapkan untuk tujuan spiritual, berfungsi sebagai media untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, memohon kesucian, keselamatan, dan pencerahan, serta membantu pencapaian transformasi batin melalui resonansi vibrasi suara. Manfaatnya meliputi mengurangi stres,
meningkatkan fokus dan konsentrasi, mendorong pertumbuhan spiritual, menjaga keseimbangan emosional, dan secara fisik mendukung kesejahteraan tubuh dan energi. Baik, dari kesimpulan materi yang saya bahas hari ini, dalam ajaran agama Hindu, yantra, tantra, dan juga mantra merupakan sarana penting dalam praktik spiritual dan bakti kepada Tuhan. Yantra adalah simbol atau diagram geometris yang berfungsi sebagai alat konsentrasi, pemujaan, serta penyelarasan diri dengan energi ilahi. Tantra adalah kekuatan suci dalam diri manusia yang dibangkitkan dengan cara khusus untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi, penyucian diri, serta keseimbangan energi tubuh dan jiwa. Mantra adalah doa atau rangkaian kata suci yang digunakan sebagai media penghubung dengan Tuhan untuk memohon perlindungan, pencerahan, maupun kesejahteraan. Ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu umat mencapai kedekatan dengan Tuhan, meningkatkan kesucian batin, melindungi diri dari energi negatif, serta mendukung kesejahteraan lahir dan batin. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Anak Agung Ravanka Putra Kamyaka pamit undur diri dan Om Santi 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 Om. Terima kasih.